Sahabat tani Indonesia, akhir-akhir ini marak di media, baik itu online ataupun media sosial, yang mengungkapkan bahwa rencananya Indonesia akan mengajak petani Cina untuk menggarap lahan di Kalimantan Tengah. Hal ini juga diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Tadi malam dengan Pak Wangi saya sambil makan sudah memberitahu beliau kenapa kita nggak mulai dengan 100.000 hektar, dan beliau sudah minta untuk di follow up dan kita akan follow up. Jadi juga akan bisa segera speed up mempercepat proses ini. Hasilnya menurut saya luar biasa karena langsung menyentuh hal-hal yang sangat kita butuhin. Yang pertama soal padi. Jadi saya sudah lapor Bapak Presiden, kita minta mereka memberikan teknologi padi mereka di mana mereka sudah sangat sukses jadi swasembada dan mereka bersedia, dan kita tinggal sekarang cari lokal partnernya untuk membuat di Kalteng karena tanahnya itu dari zaman dulu sudah ada sampai 1 juta hektar, tapi kan secara bertahap bisa dikelola pada nanti 100.000, 200.000 dan seterusnya, dan off-takernya adalah Bulog. Kita berharap ya 6 bulan dari sekarang mungkin kita sudah mulai dengan proyek ini. Tinggal kita sekarang mau ajak anak-anak muda Indonesia yang bidang pertanian untuk ikut di situ. Padi ini menurut saya menjadi sangat serius karena selalu masalah kita adalah padi, beras. Selalu kita impor 2 juta lah, 1,5 juta lah dan seterusnya. Jadi kalau program ini jalan, dan menurut saya harus jalan, kita sekitarnya minta 5 ton, 4-5 ton aja. Kalau kita punya palang pisau Kalteng itu 400.000, itu hampir 2 juta bisa kita lihat, kita produksikan dengan yang lain. Ya sudah selesai masalah ketahanan pangan kita untuk tadi beras. Kita menjadi lumbung pangan nanti ke depan, yang harusnya demikian. Terkait potensi lahan yang akan ditanami padi sebanyak 350 sampai 500 hektar. Luhut mengatakan andai saja 1 hektar bisa memproduksi sebanyak 6 ton gabah, maka ke depan menurutnya Indonesia tidak perlu impor beras lagi. Karena masalah dari tahun ke tahun di Indonesia adalah kekurangan pasokan bahan pangan berupa beras. Pemerintah juga akan meminta kepada Cina untuk menaruh alat-alatnya, yaitu alat produksi terkait dengan menanam padi ini, untuk segera ditaruh di bakal lahan tersebut. Tidak hanya itu, Luhut juga mengatakan biaya untuk memproduksi atau mengolah lahan di Kalimantan Tengah ini yang berupa pertanian padi salah satunya ditanggung oleh pemerintah Cina dalam bentuk pinjaman. Bagaimana sahabat tani Indonesia? Menarik bukan? Bahwa harapannya ke depan untuk memproduksi beras dengan cara menanam padi di Kalimantan Tengah ini, pemerintah mengharapkan satu, teknologi Cina bisa diadopsi untuk memproduksi tanaman padi di Kalimantan Tengah. Yang kedua, biayanya pun ditanggung oleh pemerintah Cina, tetapi dalam tanda kutip dalam bentuk pinjaman. Menarik bukan? Tetapi kalau boleh berpendapat, saya sebagai petani, hal ini belum sama sekali tepat. Karena apa? Satu, kalau mengharapkan teknologi dari Cina untuk diadopsi di Kalimantan Tengah, kita tahu bersama bahwa iklim dan cuaca di Cina tidak sama dengan di Indonesia atau di Kalimantan Tengah. Apakah benar bisa bahwa penanaman padi model Cina bisa diterapkan di Indonesia? Yang kedua, ini hanya persoalan pinjam-meminjam lagi. Terlepas dari itu semua, bahwasannya tadi Pak Luhut mengatakan andai saja dalam 1 hektar itu bisa memproduksi sebanyak 6 ton padi, maka Indonesia tidak perlu impor beras lagi. Kalau hanya untuk menghasilkan 6 ton dalam 1 hektar, kenapa harus mengadopsi sistem atau metode pertanian dari Cina? Kalau petani padi tentunya sudah paham ya, dan banyak yang mengalami atau berpengalaman bagaimana memproduksi padi yang hasilnya 6 ton dalam 1 hektar. Bahkan mungkin ada yang bisa lebih, yaitu 7-9 ton per hektar are. Di sisi lain bahwa kita menunjukkan petani kita itu teknologinya kalah dengan Cina. Teknologi yang disebut dengan pertanian modern. Tetapi
Yang saya tidak sepakat di sini bahwa pertanian modern itu dipandang bahwa dalam pengerjaannya menggunakan alat-alat yang modern saja. Seperti contohnya misalkan, tanam padi pakai mesin, panen padi juga pakai mesin. Ini bukan modernisasi menurut saya, tapi hanya sebatas mekanisasi. Semuanya menggunakan mesin. Tentunya dalam bertani, petani itu sudah paham. Atau biasanya menggunakan kearifan lokal dalam bertani. Contohkan saja petani di daerah Jawa ini akan berbeda pengelolaan lahan tanaman padinya dengan petani yang ada di Sumatera, di Kalimantan, atau di daerah-daerah lain. Disinilah pentingnya kearifan lokal dalam bertani. Dan yang menjadi catatan saya, Pak Luhut ini belum bijaksana. Karena apa? Untuk menghasilkan padi sebanyak 6 ton itu kalau petani kita sudah hal biasa. Kalaupun hari ini banyak petani yang mengeluh bahwa tingkat produksinya semakin tahun semakin menurun, itu menurut saya bukan pada persoalan modernisasi metode pertanian. Tetapi justru kita paham bahwa kondisi tanah kita ini semakin hari semakin tidak sehat. Lah, kuncinya apa? Sebenarnya untuk meningkatkan produksi dalam pertanian, terutama tanaman padi dan yang lainnya, ini hanya satu persoalannya, menyehatkan tanah kembali. Dan ini tidak bisa dibantah bahwa hasil penelitian oleh mereka, para akademisi ataupun para ahli, bahwa tingkat kesuburan tanah di Indonesia ini rata-rata menurun. Karena bahan organiknya juga semakin kecil atau semakin sedikit. Jika masalahnya seperti itu, apakah perlu kita itu mengadopsi dari metode pertanian yang ada di Cina? Oke, sahabat tani Indonesia, jika ada pendapat lain silahkan tuangkan dalam komentar. Jangan lupa yang baru datang atau baru mampir di channel ini, silahkan like dan juga subscribe. Boleh juga dibagikan kepada sahabat tani yang lain. Tetap semangat, go organik, save ekosistem. Hortikultura kita sudah buat di Humbang Hasudutan di Toba. Tapi saya lihat prosesnya saya belum puas karena menurut saya terlalu lambat. Kita mau nanti di situ seperti cabai keriting, juga tadi bawang, onion, juga termasuk kepada bawang putih, kemudian durian, buah-buahan. Kita bekerja sama dengan mereka. Mereka bikin lab bersama. Saya sekarang jadi yakin juga bahwa teknologi transfer itu tidak bisa tanpa research. Jadi kita mulai dengan research mereka yang sudah ada, dengan researcher kita bekerja sama. Anak-anak muda Indonesia kita himbau untuk ikut nanti di situ, dan pemerintah menyiapkan fasilitas di Humbang Hasudutan untuk research tadi, untuk kita melihat nanti yield daripada misalnya cabai, kemudian bawang putih, kentang, semacam itu, dan harus ada lokal partner. Saya pikir kalau ekosistem ini dibangun, saya kira akan bagus.